Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Jokowi janji beri bantuan untuk pengungsi Rohingya ya. Kita tahu bahwa bagaimana ketika Rohingya datang ke Indonesia begitu kan ya. Pertama kali dia datang di Aceh di situ begitu ya, sekitaran 100 dan pada akhirnya sudah muncul begitu kan ya, kok muncul sampai ribuan begitu. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan ini ada perdagangan manusia di situ begitu. Ini salah satunya. Oknum penyelundupan Rohingya raup untung hingga 3 miliar, ternyata anggota UN HCR di situ begitu. Sudah kelihatan mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau kita menurut saya pribadi begitu kan ya, karena Rohingya ini adalah etnis di situ begitu kan ya, yang seharusnya berada di Myanmar begitu kan. Karena di Myanmar itu ya warga mayoritas mereka adalah agama Buddha. Terus kemudian sedangkan Myanmar ini adalah etnis ya, etnis India dan etnis Bangladesh di situ begitu kan. Sudah jelas mereka, maka kemudian itu sebagai minoritas agama Islam di situ begitu kan ya, mau tidak mau karena Myanmar itu adalah mayoritas Buddha, maka ada intervensi, ada kriminalisasi yang ada selama ini kepada agama-agama Islam di situ begitu kan ya, terkait dengan situasi dan kondisi soal Rohingya ini. Maka kemudian Rohingya ini sudah mulai keluar begitu kan kemana-mana, mulai dari berbagai negara, terutama di di Malaysia di situ begitu kan ya. Bahkan ya yang terakhir yang ada di Indonesia begitu kan. Saya menganggap begini, ini kan punya dampak yang sebesarnya kepada negara kita, mulai dari bantuan kita ya, mulai dari memberikan makan kita, tempat kita dan sebagainya, itu punya dampak luar biasa begitu kan. Mengapa negara-negara Myanmar ya yang begitu menolak keras begitu kan ya terkait dengan adanya Myanmar ini begitu kan. Satu ya, karena pada kenyataannya hari ini ya, kalau kita melihat dengan situasi dan pola ya yang dilakukan oleh Rohingya ini, seolah-olah mereka ya pertama ya dia membebankan pada negara ya, sehingga banyak yang kemudian ya berbisnis, berusaha bekerja dan sebagainya, itu masih tidak akan mempedulikan soal itu begitu kan ya. Kita lihat saja di negara-negara kita di Indonesia begitu kan. Ketika ada Rohingya yang datang ke sini begitu kan, dampaknya itu adalah di sekitar kita ya, di Aceh terutama begitu kan. Saya bukan menolak begitu kan, tapi bagaimana caranya Rohingya ini bisa dikembalikan lagi di situ begitu kan. Jangan lalu kemudian di Indonesia itu dijadikan tempat bersinggah lalu kemudian berada di Indonesia, tidak mau mereka begitu kan ketika ya dikembalikan mereka. Jadi beberapa video-video dan narasi-narasi yang ada ketika dia mau diantar, mau dikembalikan di situ itu bukan ditolak ya, maaf, bukan ditolak begitu kan. Ya mau dikembalikan, banyak yang tidak mau. Dan porsi makannya itu katanya sih tidak sedikit, banyak di situ begitu kan. Dan inilah yang menjadi catatan penting kenapa sih ya ada perdagangan manusia. Ya kita lihat saja beberapa media yang meliput ini. Oknum penyelundupan Rohingya raup untung hingga 3 miliar. Artinya apa? Kalau ini memang benar ada penyelundupan manusia sehingga mereka ya mengatasnamakan ya Rohingya, mengatasnamakan bagaimana ini sebagai bisnis to bisnis mereka begitu kan. Jadi kalau negara masih ada di situ begitu kan ya, ada keterlibatan negara di situ tanpa memulangkan atau mengembalikan ya Rohingya di situ, itu menjadi dampak kepada negara di situ. Ya bisa saja ya karena etnis kecil ya bersama mereka menikah dengan etnis Indonesia, maka kemudian mau tidak mau ya berada tempat di Indonesia begitu kan ya. Coba mereka mau dikembalikan, dia pasti tidak mau begitu kan. Ya pada akhirnya perdagangan inilah yang kemudian muncul spekulasi. Kalau seorang Pak Jokowi ini bisa menolak terkait dengan adanya Rohingya, itu jelas bertentangan dengan HAM. Ya, salah satunya ya caranya adalah mengembalikan, bukan ditolak sebenarnya begitu kan. Itu paling baik di situ begitu. Lihat saja komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi saya menganggap bahwa persoalan-persoalan apa yang dilakukan oleh selama ini masyarakat Aceh begitu kan, itu cukup baik sebenarnya begitu kan ya. Salah satunya
Banyak yang kemudian mengatakan bahwa kenapa Rohingya itu perlu ya diberikan makan, ya karena memang singgah di Indonesia di situ. Tapi tidak lepas dari semua, jangan lama-lama. Dia bisa punya dampak begitu di sekitar lingkungan mereka. Ini agak beda dengan pernyataan para buzzer joget-joget. Alhamdulillah Pak Jokowi masih bisa bedakan mana manjain ya, mana korban kemanusiaan. Masalah ini harus segera diselesaikan dengan menekan pemerintah Myanmar agar pengungsi itu bisa kembali ke tanah asalnya. Ya, saya sepakat dengan itu. Maka harus kembalikan dengan hal itu begitu kan. Jadi tidak hanya ditolak begitu sana sini, ya karena sudah 3 hari di Indonesia, ya bahkan lebih begitu. Mending ya dikembalikan aja. Karena setiap bulan ya, setiap hari dia bertambah begitu dan bahkan ribuan mereka begitu. Sedangkan di Indonesia sendiri ya tidak ada tempat untuk mereka begitu kan ya, kecuali di lapangan ya, masa di lapangan terus begitu kan. Mau dikasih makan apa coba bayangkan di situ. Inilah pada hakikatnya hal-hal seperti itu jangan lagi ada yang namanya ya penolakan. Mending ya kita kembalikan aja mereka begitu kan. Toh pada hakikatnya ini sebagai perdagangan manusia saya kira ada sesuatu di situ begitu kan. Ini oknum penyelundupan Rohingya raup untung hingga 3 miliar. Bayangkan, ini angka yang angka yang fantastis di situ begitu kan, tidak sedikit mereka begitu. Bahkan ini salah satunya mari kita baca ini. Penyelundupan pengungsi Rohingya asal Bangladesh ya Husan Mokhtar ya ditangkap polisi karena terlibat perdagangan manusia. Ia bersama 2 rekannya yang masih buron ya Zahangir dan Saber memfasilitasi perjalanan pengungsi Rohingya dari Cape Corn Bazar ya Bangladesh ke Aceh. Bahkan Hoson dan rekannya begitu kan ya menawarkan 2 kapal untuk perjalanan tersebut. Kapal pertama FB Seva ya di Nakodai Huson sendiri. Kapal ini mengangkut 147.000 orang ya Rohingya yang tiba di Kabupaten PD Aceh ya pada 14 November di situ begitu. Sudah kelihatan mereka. Jadi artinya apa? Artinya mereka rela begitu kan tidur di di pinggir laut ya, tidur di di Tegal ya, tidur di lapangan di situ begitu kan. Pada kenyataannya apa sih sebenarnya dari hal ini begitu? Mending ya kita mengajak pemerintah Myanmar bagaimana untuk bisa Rohingya itu datang di situ sebagai negara Myanmar di situ. Jadi kalau kita ini kenapa ditolak? Karena ini mayoritas Islam di situ begitu kan ya. Ini soal kemanusiaan, satu soal kemanusiaan. Tapi pada kenyataannya negara ada dampak kepada negara kalau ini terus-menerus dibiarkan seperti itu. Maka semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Lama-lama dia menguasai Aceh begitu kan. Kan seperti itu begitu kan. Jadi artinya ini soal kemanusiaan pertama, terus kemudian ini soal soal negara juga di situ dampaknya kan luar biasa begitu kan. Bahkan ini Kapolres PD AKP Imam Syafi mengatakan bahwa Huson ditangkap karena kondisi usianya yang sudah tidak memungkinkan untuk melarikan diri begitu. Itu pasti punya untung mereka begitu. Gimana begitu? Menyikapi hal-hal seperti itu. Saya kira ada sesuatu lah ya. Kalau kita berbicara HAM, oke, kita tampung berbicara tentang HAM begitu kan. Tapi bukan semestinya ya negara kita begitu kan yang memfasilitasi terus mereka begitu kan ya sampai menetap di Indonesia, jangan begitu kan. Itu punya dampak di situ. Maka saya pribadi tidak menolak. Rasa kemanusiaan ada di situ begitu, mending ya pulangkan aja mereka ke tempat asalnya yaitu di Myanmar di situ ya. Karena kita lihat saja bagaimana perilaku-perilaku orang-orang Bangladesh ya, orang India dan sebagainya di situ kita lihat ya. Ini bukan soal perilaku mereka, tapi bagaimana kemanusiaan Islam di situ saudara-saudara kita begitu kan ya. Ya kalau bisa lah ya karena memang di Myanmar itu kan ada tragedi yang kemudian ya bagaimana etnis itu begitu kan ya. Kok semakin hari semakin bertambah di Myanmar itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.